Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan. Pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin sharing lagi nih teman-teman tentang pengalaman saya dulu. Ya, ini merupakan pengalaman yang menakutkan sebenarnya, karena saya dulu pernah diteror sampai diancam akan dihabisi. He want to kill me. You know that it's so bad experience and I can't forget it until now. Tetapi di episode 1 ini saya akan bercerita yang baik-baik dulu. Awal perkenalan saya dengan seseorang. Cerita ini berawal ketika saya dulu mengenal seorang cowok. Dia mahasiswa sedang kuliah S2. Sebut saja namanya Joe. Tentu bukan nama sebenarnya ya teman-teman. Saya dulu mengenal Joe bukan dari aplikasi-aplikasi dunia pelangi, bukan juga dari Instagram, bukan dari media sosial. Dulu nih, saya kan suka banget tuh mengikuti seminar-seminar atau workshop, apalagi yang bertema sosial gitu loh teman-teman. Jadi, saya mengenal Joe pada saat dia jadi pembicara di suatu seminar. Saya juga tidak tahu siapa sebenarnya Joe ini. Saya kira dia seorang pengusaha atau influencer atau apalah, karena setiap dia jadi pembicara tuh enak banget gitu saya dengarnya. Teman-teman pernah tidak mengikuti seminar dan ketika di pertengahan kita mengantuk banget gitu? Ya mungkin pembicara atau pemateri kurang bisa mengena di hati pendengar ya. Jadi peserta-peserta banyak yang mengantuk. Saya pun dulu mengalami hal seperti itu. Ketika saya mengikuti seminar dan mengantuk, lalu ketika seminarnya selesai, saya tidak tahu apa yang sebenarnya disampaikan oleh si pembicara. Tapi, kalau di seminar ini ada si Joe, saya selalu tidak pernah mengantuk dari awal seminar dimulai sampai akhir. Dan saya selalu berada atau memilih tempat di depan. Kalau saya mendapat tempat duduk di belakang, saya selalu bilang ke panitia kalau saya tidak membawa kacamata. Jadi takut tidak jelas ketika ada slide presentasi. Padahal ya sebenarnya saya tidak memakai kacamata teman-teman. Alasannya ya utamanya saya mau melihat Joe dari dekat sih. Seiring berjalannya waktu, karena mungkin ya si Joe ini sering melihat saya ikut seminar-seminar, dan saya selalu duduk di depan, dan juga setiap seminar saya selalu aktif untuk bertanya. Mungkin nih, dari situlah Joe familiar dengan wajah saya. Waktu saya mengikuti seminar yang entah itu yang keberapa, itu acaranya ada di sebuah hotel. Ya tidak perlu saya sebutkan nama hotelnya ya teman-teman. Seminar ini cukup lama, sekitar 3 jam non-stop tanpa ada istirahat. Karena memang waktu itu hari Jumat dan waktunya kan pendek nih. Ya seperti biasa, saya aktif selalu jika ada pengajuan pertanyaan. Sampai seminar itu selesai, saya tidak pulang karena saya makan di resto hotel tersebut. Nah, ketika saya sedang makan nih, waktu itu saya sendirian ya teman-teman. Dan juga bertepatan saya lagi kalut, lagi banyak pikiran lah. Di situ saya makan sambil termenung, bengong lah intinya, sambil memikirkan banyak permasalahan yang ada. Nah, tiba-tiba tuh si Joe ini langsung duduk di meja saya. Kaget dong saya. Orang saya ini lagi bengong, ini ada orang yang nyelonong duduk di meja saya. Padahal ya saya lihat di meja-meja lain juga masih kosong loh. Kenapa dia tiba-tiba makan di meja saya? Lalu si Joe ini berkenalan lah sama saya, dan akhirnya kami mengobrol lah di situ. Si Joe juga tanya, dia udah sering banget ngelihat saya ikut di beberapa seminar-seminar. Wah, ternyata perhatian juga nih si Joe. Namun ya saya tidak berpikir terlalu jauh lah, karena dia kan cuma mau berkenalan sama saya. Namun tiba-tiba Joe ini berbicara ke saya. Katanya tuh, ketika dia melihat saya tadi sedang makan, saya ini kayak orang seperti lagi banyak masalah gitu loh. Kok tahu ya si Joe ini ya? Dan dari perkenalan kami itu, akhirnya saya tahu kalau si Joe ini merupakan seorang HR di sebuah perusahaan.
Dan dia sekarang juga sedang melanjutkan S2-nya di bidang SDM begitulah. Dia S1-nya psikologi. Ya, pantas. Sekali melihat saya, dia udah tahu kalau waktu itu saya lagi ada banyak masalah. Ya, masalah pekerjaan, masalah keluarga, banyaklah teman-teman. Namanya manusia ya tak luput dari berbagai permasalahan hidup ya. Dan waktu itu saya tidak tahu kenapa saya ini tiba-tiba mengalir aja bercerita dengan si Joe ini. Padahal ya, saya ini orangnya introvert banget. Saya tidak mudah untuk menceritakan hal pribadi saya ke orang lain, apalagi orang yang baru saya kenal. Namun ya tidak tahu juga kenapa saya bisa open banget sama si Joe ini. Dan waktu itu si Joe memberi saya berbagai saran dan solusi yang menurut saya masuk akal lah dan bisa saya terapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan itu. Akhirnya, dari situ dan beberapa kali kami keluar, makan bersama, saling bertukar pikiran, dekatlah saya sama Joe. Dan setiap kali dia menjadi pembicara, saya selalu ikut bersama dia. Ya, gak tahu ya, enak aja gitu loh ikut dia seminar, ikut dia kemana-mana. Dan saya juga bukan asistennya loh ya. Setelah itu, hubungan kami jadi dekat, makin dekat, dan entah bagaimana hubungan ini berlangsung, dia itu seperti menjadi sosok kakak bagi saya. Kemana-mana sama dia. Ketika saya ada kesulitan, dia juga membantu. Ini bukan materi ya teman-teman ya. Kalau saya benar-benar tidak bisa kalau harus meminta bantuan yang berkaitan dengan materi ke orang lain. Itu selalu saya jauhi, karena hal seperti itu terlalu dan sangat sensitif bagi saya. Dan juga hal-hal seperti itu, maksudnya bantuan secara materi, itu secara tidak langsung bisa juga untuk memutus suatu hubungan, entah itu hubungan apapun lah. Ketika Joe ini sedang dekat gitu ya sama teman ceweknya, saya mulai timbullah rasa cemburu. Saya tidak tahu dari kapan saya suka sama Joe. Maksudnya suka ini dalam hal ketertarikan ya. Namun setiap saya melihat dia dekat dengan cewek, selalu saya cemburu. Dan saya juga tidak bilang-bilang dong ke dia kalau saya cemburu. Pokoknya kalau dia sedang bertemu dengan cewek itu, selalu saya tinggal udah. Saya tidak mau saja semakin menyiksa diri saya dengan melihat dia sedang ngobrol lah sama cewek atau berdekatan lah sama cewek. Saya tidak mau melihat. Namun ada keanehan juga nih, setiap saya dekat dengan orang, khususnya cowok, si Joe ini selalu banget menasehati saya. Tapi biasanya nasihatnya ini terlalu mendalam gitu loh teman-teman. Seperti saya sedang jalan sama teman cowok saya ya. Joe ini selalu telepon saya, menanyakan saya di mana, sedang apa, sama siapa, sampai video call. Kalau ketahuan saya sedang jalan sama cowok gitu, Joe ini selalu marah-marah tidak jelas lah. Padahal saya itu cuma jalan sama teman-teman saya, sama sahabat-sahabat saya. Dan setiap itu terjadi, maksudnya Joe marah-marah tidak jelas itu, ketika saya tiba di rumahnya, dia selalu memeluk saya dan meminta maaf begitu teman-teman. Jadi hubungan ini kami sendiri mengira seperti saudara. Tapi padahal kalau dipikirkan, kami sama-sama cemburu ketika satu sama lain sedang jalan dengan orang lain. Padahal juga jalan sama teman, jalan sama sahabat. Dan ini terjadi ketika kami sudah saling sama-sama sibuk dan jarang bertemu. Kami merasa kehilangan gitu loh teman-teman. Ketika saya tidak bertemu Joe 1 minggu deh, saya seperti kehilangan dia banget. Dan pada suatu hari nih, ketika Joe juga sibuk bekerja, ya saya tidak mungkin dong mengharap dia untuk menemani saya jalan-jalan ataupun hangout. Jadi ya saya lebih sering hangout dengan teman-teman saya. Nah waktu itu teman saya cewek mengajak saya untuk membeli sebuah baju untuk calon suaminya. Dan dia mengajak saya biar tidak salah pilih. Kan dia juga bingung bagaimana sih baju cowok yang bagus. Namun pada saat saya sedang di mall, saya bertemulah sama Joe. Di situ Joe melihat saya dan dia langsung berjalan ke arah saya dan langsung memegang tangan saya dan menarik saya. Di situ saya sampai belum sempat berbicara dengan teman saya itu teman-teman. Dan akhirnya saya meninggalkan teman saya di mall itu. Ya saya tidak enak dong. Dan waktu kami sudah berada di mobilnya Joe, ini orang marah-marah. Dia bilang sekarang sudah sulit bertemu dengan saya. Padahal kalau dipikir-pikir, dia sendiri yang sibuk bekerja sampai tidak ada waktu untuk hangout dengan saya. Dan di mobil itu akhirnya kami berdebat dong. Kami saling menyalahkan satu sama lain. Dan sampai di titik kami terdiam karena sudah kehabisan kata-kata. Waktu itu saya bertanya ke Joe, emang dengan perbuatan kamu seperti ini, kamu menganggap saya ini apa?
Tolong jawab. Saya pun sampai sekarang juga bingung kenapa kita begini dan sebenarnya ada apa dengan kita. Ini harus kita perjelas, karena kalau kita begini terus, ya kedepannya jadinya akan tidak baik. Lalu, untuk lanjutannya, nanti saya ceritakan di next video ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Semoga di hari ini teman-teman dilancarkan aktivitasnya. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.